Iya, materi kedua untuk direview di awal pertemuan psikologi perkembangan 2 adalah pendekatan psikologi atau kita sebut grand teori psikologi, grand teori kepribadian. Kenapa ini menjadi penting? Karena teman-teman di mana kita nanti akan menguasai masing-masing teori itu dibangun atas landasan di mana ia berpijak. Artinya teori di bawah pandangan landasan pandangan psikoanalisa dalam menjelaskan manusia akan sangat berbeda dengan teori-teori yang dibangun atas pandangan behaviorisme, humanistik dan seterusnya, sehingga menyegarkan kembali bagaimana pandangan masing-masingnya dalam menjelaskan jiwa manusia itu menjadi dasar yang pokok untuk kita lihat dan kuasai sebelum kita menguasai teorinya. Nah, psikologi kepribadian 2 yang akan menelusuri pendekatan humanistik, sehingga teman-teman sudah sebelumnya menguasai pendekatan psikoanalisa dan behaviorisme. Jadi kita di sini akan mereview kembali pendekatan psikoanalisa dan behaviorisme sehingga nanti kita bisa melihat perbedaannya dengan pandangan humanistik. Oke. Yang pertama, psikoanalisa. Psikoanalisa melihat jiwa manusia pada dasarnya adalah insting, ya. Insting ini aktif dan bekerja untuk mendapatkan pemuasan, gitu, untuk dipuaskan. Dan dia jadi insting menggerakkan manusia untuk bertindak dalam rangka memuaskan. Itulah hakikat jiwa manusia menurut pandangan psikoanalisa. Bisa dibayangkan ya, mungkin seperti itu manusia. Kalau dia insting ini adalah hasrat-hasrat, untuk lebih jelas, dan dia bekerja secara mekanis, maka dia berada di area di bawah kesadaran manusia, ya. Jadi kalau diilustrasikan, ini secara umum aja gambarannya ya. Dia di sini di bawah itu adalah unconscious, maka insting itu bekerja di sini. Nah, dia menggerakkan manusia untuk bertindak memuaskan dorongan-dorongannya. Unconscious ya, jadi bekerja secara tidak disadari. Kemudian di sini area subconscious dan sini conscious. Dalam berfungsi aktifnya untuk dipuaskan, bisa dibayangkan bahwa pemuasan itu seringkali tidak menjadi realita atau mendapat hambatan. Jadi kenyataan justru seringkali menjadi penghalang untuk pemuasan ini. Ya, kita kasih contoh atau perlu tidak ya? Nah, seperti misalnya dorongan dasar aja. Kalau di teman-teman yang sangat sudah familiar adalah di perkembangan anak-anak, terdorong pasti pusat kenikmatan untuk dipuaskan pada waktu itu ada di oral. Jadi mereka cenderung untuk menghisap segala sesuatu, dan itu menjadi sebuah konflik ketika lingkungan tidak mengizinkan untuk melakukannya secara bebas ya tadi ya. Maka terjadilah konflik. Nah, atau perbenturan atau pertentangan yang insting berharap untuk disalurkan dan dipuaskan, sementara kenyataan bicara sebaliknya. Nah, ketika konflik ini berlangsung secara dramatis dan menyakitkan, maka terjadilah ini. Jadi konflik yang tidak terselesaikan, trauma yang menyakitkan, semuanya disimpan di area ini.
Dan keberadaan dorongan-dorongan alamiah ini, konflik dan trauma terus mengendalikan manusia bertindak tanpa disadari. Nah, inilah pandangan psikoanalisa. Mudah-mudahan jelas ya. Kita berangkat ke pandangan yang satunya, yaitu behavior. Pandangan yang kedua adalah behaviorisme. Manusia sebagai makhluk yang fleksibel dapat dibentuk. Dia adalah korban pasif dari stimulus yang datang dari luar. Teman-teman bisa ingat kembali bahwa hukum dasarnya adalah tingkah laku sama dengan stimulus. Apa maksudnya? Kita bisa ilustrasikan bersama, karena kalau kita perhatikan sangat sesederhana bahwa respon itu sama dengan stimulus, tidak sederhana bahwa dia adalah produk, apalagi dia produsen dari lingkungan. Kita coba ilustrasikan lebih jelas dengan ilustrasi sebagai berikut ya. Manusia adalah produk dari lingkungannya, atau dia sendiri adalah produsen. Bagaimana karakteristik manusia ini ditentukan oleh lingkungannya. Nah, lingkungan ini bisa di-create apapun seperti yang diharapkan. Dalam proses yang namanya conditioning. Jadi dikondisikan, dibuat semacam pengkondisian gitu, atau pengkondisian di mana pengkondisian ini bisa dibuat sendiri olehnya atau oleh orang lain di luar dirinya, misalnya orang tua kepada anaknya, dalam membentuk karakteristik dari sistem kerja dari kepribadian gitu. Nah, inilah kenapa dia dikatakan sebagai korban pasif dari lingkungannya. Dari pengkondisian ini yang akan membentuk apapun karakteristiknya. Ketika perilaku yang diharapkan muncul dari situasi yang dibuat, maka dilakukanlah yang namanya reinforcement agar perilaku itu terus muncul, sehingga ketika menjadi terus muncul maka dia menjadi habit, maka dia menetap menjadi karakteristik pola kerja kepribadian manusia atau sistem jiwanya. Jadi clear ya teman-teman, sangat jelas bahwa pandangan ini antara psikoanalisa dan behaviorisme sangat jauh berbeda dan sangat khas menjelaskan bagaimana pandangan maupun mekanisme kerja dari sistem jiwa manusia. Baiklah, semoga dapat mengilustrasikan dengan sangat sederhana. Ya, kita bandingkan pandangan psikoanalisa dan behaviorisme dalam menjelaskan sistem gambaran kepribadian ya, sistem kerja jiwa. Ya. Baiklah, jika kita mengingat kembali pandangan ini didasari oleh teori pemikiran filsafat, kita ingat bahwa hukum yang bekerja dalam kedua pandangan ini masih sama, yaitu hukum sebab akibat. Ya, jadi jiwa manusia bekerja
secara apa istilahnya untuk hukum sebab akibat? Ada yang ingat? Determinisme ya. Jadi ada sebab yang mendahului sehingga sistem kerja ini berlangsung secara tertentu. Nah, kalau ingat lagi juga bahwa gambarnya jadi penuh banget ya. Ingat lagi bahwa determinisme atas sebab akibat ini disebabkan oleh, ingat teman-teman, faktor, tulis di mana lagi nih? Faktor eksternal ya. Faktor eksternal. Kita lihat bahwa kalau dari pandangan behaviorisme jelas bahwa faktor eksternal ini adalah lingkungan atau conditioning, yang di karakteristik conditioning akan menentukan karakteristik conditioning atau stimulus akan menentukan karakteristik respon. Sebab respon ini adalah perilaku hasil kerja sistem jiwa, ya kan? Ini sangat jelas bahwa determinisme dalam pandangan behaviorisme, kita ganti warna ya biar jelas. Dalam pandangan behaviorisme adalah faktor lingkungan, stimulus dengan karakteristiknya yang akan menentukan karakteristik respon atau karakteristik pola kerja sistem jiwa. Sama halnya dengan ini, psikoanalisa melihat manusia, sistem jiwa manusia bekerja dalam fungsi determinisme sebab akibat. Faktor eksternal, faktor eksternal, benar, iya. Hanya saja mungkin kita terjebak melihat bahwa faktor dasar, kita ganti warna lagi, yang mengarahkan atau bahkan bukan mengendalikan ya, tapi justru sumber daya jiwa ini adalah insting. Apakah ini faktor eksternal? Jadi ketika insting ini dibawa kesadaran dan menjadikan sebab bergeraknya, sumber daya bergeraknya sistem jiwa ini merupakan faktor di luar individu, di luar kendali individu itu. Apalagi ketika kemudian kita jelaskan faktor unconscious ini semakin diperkaya atau diperdalam oleh terjadinya konflik dan trauma yang disebabkan atas benturan dengan faktor di kenyataan atau dunia, atau sebagai media untuk memenuhi justru sebagai penghalang. Jadi jelas ya, kalau ingat teori pemikiran materialisme, bahwa apa yang menjadi esensi itu adalah akibat dari faktor di luar atau faktor eksternal. Ini yang perlu ditegaskan teman-teman. Jadi keduanya di luar kendali manusia, walaupun di dalam behaviorisme, bukan walaupun ya istilahnya, dalam behaviorisme barangkali produsen dari pengcreate situasi ini bisa jadi adalah diri individu.